Tes. Oke, saya minta diharapkan di unmute videonya biar saling berkenalan satu sama lain. Jika di jalan tidak apa-apa, yang penting kondisi di rumah diperlihatkan saja videonya. Asal suaranya di mute ya. Oke, saya masih tunggu sambil menunggu teman-teman. Sini baru 29 mahasiswa. Kurang 10 ya. Kurang lebih 10 lagi. Oke, langsung saja saya mulai ya. Siap? Oke. Saya mulai langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa dengan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris SMMPD yang nantinya akan membimbing teman-teman mahasiswa di 1 semester ke depan. Diharapkan semuanya dapat diperlancarkan, tidak ada satupun kendala. Amin. Amin. Oke, sebelumnya saya cek dulu, ini adalah kelas Bekasi ya, betul? Bekasi. Iya, Pak. Betul, Bapak. Semester 2. Iya, Pak. Semester 2, Pak. Studi S3 atau S1? S1. Oke. S1, Pak. Sudah siap bertempur ya di masa depan. Mudah-mudahan saya doakan teman-teman semua sukses, menggapai semua apa yang diinginkan. Tetap semangat. Amin. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang perkuliahan perdana di mata kuliah kewarganegaraan, yang nantinya saya jelaskan tentang teknis perkuliahan, baik di MyBase maupun tentang teknis-teknis tugas-tugas yang nanti saya akan berikan. Perlu saya jelaskan bahwa kewarganegaraan merupakan mata kuliah nasionalisme yang nantinya teman-teman bisa mengenal apa itu sih civic education. Jadi civic education itu sosialisasi tentang kemasyarakatan dalam bidang suatu negara yang memang diwajibkan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memahami, bukan hanya maaf yang belum di mute, bisa di mute. Untuk memahami keadaan perkembangan negara kita. Jadi ranahnya sekarang teman-teman semuanya bukan hanya sekedar menghafalkan pasal-pasal. Kalau kita tahu, kalau kita menghafalkan pasal-pasal saja, saya kira pusing, betul ya. Jadi jika diibaratkan menghafalkan pasal Undang-Undang Dasar itu sepertinya kita sama dengan mempelajari matematika. Jadi kalau teman-teman ingin hanya fokus di pasal saja, saya kira itu belum sempurna. Makanya sekarang kita sudah ranah mengaplikasikan dan memahami apa itu negara sesungguhnya, apa itu cinta kita kepada negara nasionalisme, dan apa itu bahasa secara natural bumi pertiwi. Nah, tidak masalah. Mungkin di waktu-waktu yang update ini, informasi-informasi yang sangat gencar di sosial media terkait dengan luar biasa negara kita dihadapkan dengan masalah luar biasa, dihadapkan dengan berbagai percocokologi ya bahasanya. Tapi tenang, semua itu mudah-mudahan nanti ada masanya. Kita selalu berdoa dan saya harapan paling satu-satunya harapan adalah di teman-teman semuanya sekarang, gapailah dan rubahlah negara ini menjadi negara yang budaya, negara yang beradat istiadat, yang benar-benar mengedepankan rasa hormat,
yang benar-benar mensejahterakan untuk semuanya. Amin. Itu ya. Oke, langsung saja saya menjelaskan teknis pertama. Nanti sambil menunggu teman-teman yang lain, saya sedang mengadmit. Oke, langsung. Teknis pertama perkuliahan mata kuliah saya adalah, jadi KWN ini termasuk MKU ya. Kalau biasa teman-teman sebut itu namanya MKDU atau mata kuliah dasar umum, yang memang mata kuliah ini harus ada di setiap universitas atau perguruan tinggi, karena termasuk mata kuliah wajib gitu. Nah, MKU ini kalau di BSI itu merupakan mata kuliah e-learning reguler. E-learning reguler itu merupakan mata kuliah wajib yang tidak mengenal hari libur, yang tidak mengenal tanggal merah maupun tanggal-tanggal notabene hari-hari besar di Indonesia, baik umat Islam maupun umat Kristen, Hindu, dan budaya. Jadi teman-teman nanti jangan kaget ketika masih ada jadwal mata kuliah saya dan itu kebetulan jatuh di tanggal merah, itu tidak memerlukan kuliah pengganti. Paham ya? Tidak diperlukan kuliah pengganti. Jadi tetap perkuliahan mata kuliah saya berjalan seperti biasanya. Untuk teknis perkuliahan nanti, baik tugas, nanti kita bisa komunikasi atau sharing bareng di grup, gitu ya. Jadi nanti tidak ada pertanyaan lagi, Pak, ada kuliah pengganti nggak? Tidak ada, karena MKU itu termasuk mata kuliah yang wajib tidak mengenal tanggal merah. Kalau kebetulan ada tanggal merah. Oke. Nah, MKDU atau MKU di Universitas Bina Sarana Informatika selain KWN atau mata kuliah saya sekarang, itu ada lagi mata kuliah Bahasa Indonesia dan Pendidikan Agama. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Nah, kalau untuk mata kuliah selain itu, ya memang harus mengajukan kuliah pengganti ke bagian penjadwalan pusat, gitu ya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah teknis pemberian tugas. Jadi kenapa saya jelaskan teknis? Karena memang ini inti dari perkuliahan. Yang pertama, tentang tugas, teman-teman, saya sebetulnya fleksibel. Jadi saya tidak memaksakan dan saya tidak membuat, saya itu orangnya tidak terlalu membuat mahasiswa terlalu pusing. Semua tugas-tugas yang nanti saya kasih itu termasuk tugas-tugas yang saya pertimbangkan dan saya juga ini dari riset saya, intinya tugas-tugas itu sangat ringan, asal saya minta jangan pernah tidak mengerjakan tugas. Itu saya minta satu. Karena setiap tugas saya pasti berikan rentan waktu yang lumayan lama ya bisa sampai 3 sampai 4 hari. Jadi coba bayangkan, jangan sampai teman-teman nanti ketika mengumpulkan tugas di luar dari batasan waktu yang sudah saya berikan di MyBase. Bisa dimengerti ya, itu. Oke, yang kedua adalah tentang absen. Nah, ini yang penting juga. Sesibuk apapun teman-teman semuanya, mungkin di rumah saya tidak tahu ya, kesibukannya mungkin ada yang kerja, sampingan, dan lain sebagainya. Saya interest bahwa sesibuk apapun teman-teman, jangan sampai tidak absen. Sempatkan absen, karena itu sebagai modal utama, selain tugas tadi, yaitu termasuk absen sebagai modal utama untuk penilaian dari pihak kampus. Karena apa? Soalnya semester kemarin, jadi ada mahasiswa yang saya ajar itu di BSI, dia absen setiap hari, tapi tugas hanya dikumpulkan dari 12 pertemuan itu hanya 6 pertemuan. Padahal saya kasih tugas sekitar 9 pertemuan sampai 10 pertemuan. Jadi sebetulnya kan 15 pertemuan, dipotong dengan pra-UTS, pra-US, dan ujian UTS dan ujian semester. Itu ya. Jadi tidak semua pertemuan saya berikan tugas, hanya beberapa pertemuan saja. Itu. Jadi harapan saya seperti itu. Apalagi teman-teman S1 ya. S1 itu kan notabene jenjang pertama untuk melanjutkan S2 dan S3. Ya mudah-mudahan nanti bisa mengikuti jenjang para penggawa lah. Bisa meneruskan S2-nya dan sampai nanti mudah-mudahan bisa profesor. Amin. Itu. Jadi amanat utama sebagai seorang akademisi adalah memang selalu rajin. Kita sudah saatnya memikirkan diri kita sendiri. Bukan berarti kita egois. Kalau zaman SMA, dulu mungkin kita berteman, satu kelas bahkan geng-gengan. Tapi ketika kuliah, kita harus menempatkan idealisme kita. Itu wajib dimiliki. Jangan sampai teman-teman suka bawa perasaan atau bahasa sekarang itu baperan ya. Mahasiswa tidak ada baperan.
ikutin organisasi, ikutin perdebatan, tidak masalah. Yang penting asal dengan jalur yang benar. Itu. Jadi sekarang atur diri sendiri, sering baca, sering literasi, pasti cepat lulus. Tidak ada yang namanya teman itu membawa jalan ke yang sesat. Yang jelas sekarang teman-teman pikirkan diri sendiri, bagaimana caranya saya bisa lulus cepat dengan nilai yang bagus. Kalau bisa cum laude di sudah nanti bisa membanggakan kedua orang tua masing-masing. Itu aja. Dan tentunya lulus dari perkuliahan nanti bisa mendapatkan kerjaan yang pas. Itu. Oke, lanjut. Oke, setelah sesi yang terakhir ini, nanti sesi terakhir adalah saya jelaskan tentang MyBase ya. Jadi teman-teman nanti ketika perkuliahan saya berlangsung, teman-teman bisa langsung tahu teknis cara pembukaan MyBase seperti apa. Mungkin sebagian sudah tahu ya. Cuman saya akan share screen di sini. Oke, perhatikan. Saya share screen dulu terkait dengan MyBase. Sudah saya siapkan. Oke, di sini. Di sini mungkin ada yang sudah absen, silakan, tidak apa-apa. Nah, oke. Sudah 27 ya. Sudah 27 mahasiswa di kelas sekarang yang sudah absen. Nanti sampai jam berapa ini? Jam berapa ya? Jam 8 malam ya. Jam 8 malam. Ya, jam 8. Masih ada waktu untuk absen. Sekarang saya jelaskan sedikit biar nanti teman-teman gamblang lah. Oke. Untuk pertama kali tentunya teman-teman tadi sudah login, dan di MyBase ini luar biasanya. Sebelum saya ucapkan juga banyak-banyak apresiasi bagi tim BTI UPSI yang sangat luar biasa. Bahkan bisa dikatakan UPSI ini IT-nya sebagai induk dari kampus-kampus lain dan sekolah-sekolah SLTA. Karena memang BTI-nya luar biasa. Dia selalu menciptakan inovasi terbaru di setiap perkembangan semester. Nah, sekarang ada MyBase. MyBase ini beda jauh dengan e-learning dan kampus online semester kemarin. Ya, mungkin teman-teman tahu lah, e-learning semester kemarin itu memang bisa dikatakan ribet. Karena apa? Kita absen dulu melalui kampus online, ya kan? Kemudian kita masuk ke e-learning. Jadi seperti kita lari sana lari sini, seakan-akan dengan jangka waktu mata kuliah 2 jam seperti 1 menit gitu loh. Nah, sekarang di MyBase itu 1 pintu. Jadi teman-teman absen, akses materi, kemudian video pembelajaran dan tugas jadi 1 di sini. Oke. Setelah masuk, saya dari awal ini jadwal mengajar, saya langsung scroll ke kelas teman-teman. Di sini kelasnya yaitu di Sabtu jam 18.20. Saya masuk kelas. Nah, ini sebelum nanti saya masuk kelas, tadi sudah saya masuk kelas, saya menerangkan tentang kolom-kolom ini ya. Jadi ketika teman-teman sudah masuk mata kuliah saya di MyBase, itu pertama kali harus akses ruang materi ya. Jadi teman-teman tuh ketika sudah login MyBase itu terhitung sudah absen ya. Jadi tidak perlu cari kolom absen atau seperti apa. Sudah login, sudah termasuk absen masuk. Kemudian teman-teman langsung menuju ke ruang materi, klik ruang materi. Silakan dikuasai. Nah, di sini. Di sini sudah saya berikan judul terkait mata kuliah pertama atau perdana ini, yaitu judulnya tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Di sini deskripsinya nanti bisa dilihat ya di MyBase masing-masing, dan ini sudah saya upload materi pertemuan pertama dalam bentuk PDF yang mungkin teman-teman juga sudah download yang diberikan dari kampus itu ya, baik slide maupun modul maupun RTM itu. Oke, ini artinya kalau saya berikan materi teori baca ya mungkin ya bukannya saya berprasangka tidak baik. Artinya begini, ada mungkin teman-teman yang hobi literasi, ada juga yang mungkin kadang-kadang hanya sekedar membatalkan kewajiban. Makanya gunanya sekarang adalah di video pembelajaran. Silakan dibuka di sampingnya. Nah, di sini sudah saya upload video pembelajaran ini saya sendiri ya, bukan orang lain. Jadi kebetulan saya sudah punya YouTube channel, dan memang YouTube channel itu 70% saya dedikasikan untuk media pembelajaran di mata kuliah saya, dan mungkin ada tambahan lagi literasi, bahkan saya juga pecinta novel juga itu. Nah, di sini silakan teman-teman buka. Jadi semua media pembelajaran, teman-teman ketika masuk MyBase, silakan intinya terlebih dahulu akses video pembelajaran ya. Karena apa? Nanti tugasnya terkait pasti tentang ini. Tugasnya rata-rata itu saya terangkan
deskripsikan semuanya dijelaskan di video pembelajaran tentang per materi setiap pertemuan. Oke, jadi itu. Silakan akses. Nah, kalau di Android ini memang kemarin banyak mahasiswa yang tidak bisa membuka. Contoh misalkan, bukan tidak bisa membuka. Ini scroll dibesarkan atau video tidak bisa. Bisanya hanya langsung ke YouTube-nya. Ya terserah teman-teman. Nanti bagaimana cara memahaminya silakan saya serahkan ke masing-masing. Itu ya. Nah, kemudian lanjut. Ini ada kolom bahan pembelajaran. Nanti bisa di-download saja, tidak masalah. Kalau untuk video pembelajaran itu memang harus ditonton ya, karena memang harapan saya nanti sampai semester akhir teman-teman bisa kuasai itu. Di samping dengan modul atau slide yang sudah di-upload dari kampus. Oke, lanjut. Kemudian setelah di kolom materi pembelajaran di sini, setelah ini teman-teman bisa mampir ke ruang tugas. Nah, ruang tugas nanti sebelah paling kanan di samping kolom materi. Nah, di sini sudah saya berikan judul tugas. Judulnya sangat gampang, menjawab soal PG dan analisis soal esai. Analisis, yang dimaksud kata analisis adalah teman-teman nanti kebanyakan menggunakan logika secara bahasa dan nanti bisa dicocokkan dengan pemahaman setelah menonton video pembelajaran dari saya. Silakan dibaca juga deskripsinya. Ini adalah aturan cara mengerjakan tugas ya. Nah, di sini saya juga setiap pertemuan saya mewajibkan untuk capture atau SS video pembelajaran tadi di menit berapa aja. Itu hanya membuktikan saya minta bahwa teman-teman sudah menonton dan bisa memahaminya itu ya. Karena itu sudah diwajibkan dari kampus, karena memang bukan berarti kita tidak percaya teman-teman tidak menonton, tapi yang jelas itu memang sebagai bukti otentik bahwa teman-teman sudah membuka dan menonton. Saya harapannya bisa menonton sampai selesai dan paham dan mempunyai wawasan yang sangat lumayan, itulah saya minta. Oke, tugasnya bisa di-download di sini, diunduh ya. Tugasnya itu saya berikan dalam bentuk PDF, karena sudah sesuai dari arahan kampus, harus bentuknya PDF dengan skala memori yang memang sudah ditentukan semuanya. Teman-teman bisa download, nanti bisa dikerjakan di Word, diketik ya, diketik, langsung jawaban saja boleh. Jadi tidak harus menulis lagi soalnya, karena saya juga dalam bentuk PDF, biar cepat saja teman-teman tinggal tulis langsung jawabannya. Nah, untuk capture dan SS-nya, teman-teman jadikan satu di jawaban tersebut, langsung bisa di copy paste atau ditempelkan di jawaban, kemudian dikirim tugasnya ke MyBase masing-masing, yang diletakkan hanya link Google Drive ya, link Google Drive, nanti bisa berupa Word maupun berupa PDF. Oke, bisa dimengerti sampai sini? Baik Pak, mengerti Pak. Paham, Ya, alhamdulillah. Berarti ini luar biasa, secara cepat bisa paham teman-temannya. Ini hanya sebagai keterangan dari saya supaya nanti tidak terjadi kesusahan dari pihak teman-teman semuanya. Oke, lanjut. Setelah sudah, terakhir dari saya adalah ada kolom satu lagi tadi. Nah, ini apa? Ruang diskusi. Nah, saya menguji keaktifan teman-teman di ruang ini. Kenapa? Nantinya saya akan kasih nilai tambahan. Tenang, saya harus bersifat kompatibel. Artinya saya bersifat adil, mana yang aktif, mana yang sering menanyakan ketika materi kuliah ini berlangsung, tentu saya akan catat untuk nilai tambahan. Nah, ruang diskusi silakan dibuka, karena setiap pertemuan di menit pertengahan saya pastinya akan memberikan satu clue. Nanti saya saya berikan judul diskusi tentang diskusi pertemuan pertama. Nah, di sini saya akan berikan clue. Clue-nya pasti terkait dengan video pembelajaran. Nah, teman-teman nanti bisa mendapatkan jawaban ini menggunakan bahasa masing-masing yang kemudian disatu padukan dengan pemahaman video pembelajaran tadi. Itu ya. Hanya memberikan clue memberikan komentar saja. Nah, saya ingin tahu bahasa teman-teman seperti apa. Saya juga paham mana bahasa yang copy paste, mana bahasa yang menggunakan bahasa tentang kemandirian diri sendiri, saya paham. Tentunya nanti itu semua saya kasih nilai tambahan, tenang aja, tidak ada masalah. Karena saya pasti harus apresiasi dong ya kan, kalian sudah capek, kalian sudah pusing membuat pernyataan seperti itu, tentunya saya juga harus apresiasi. Oke? Nah, tadi ada yang bertanya tadi di kelas lain, Pak, ini untuk menjawab di forum diskusi itu
pakai komentar apa di add new text. Teman-teman cukup komentar saja. Kan biasanya di diskusi itu kan ada komentar ya di bawahnya. Nah, teman-teman tinggal tulis saja di situ komentarnya apa, kemudian tinggal dikirim itu. Tapi kalau memang di Android, kadang-kadang di Android nggak bisa Pak. Kalau untuk komentar tadi juga ada mahasiswa tanya, ya tidak apa-apa, nggak masalah. Nanti teman-teman bisa add new text di sini juga nggak masalah. Yang penting kelihatan sama saya cara penulisannya seperti apa, kemudian komentar teman-teman seperti apa. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Saya berikan waktu 3 menit. Ada yang bertanya, silakan. Silakan, ada yang bertanya. Saya berikan waktu. Ketua kelasnya siapa? Atas nama siapa? Bagas, Pak. Bagas, Pak, Bagas. Coba Bagas. Bagas, Pak. Saya, Pak, saya. Bagas, mana ya? Bagas sehat, Bagas? Alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya? Oh, yes, baik, alhamdulillah. Bagas rumahnya di mana? Orang jauh itu, Pak. Priok, Pak. Oh, orang Priok. Oh ya, saya lupa ya, teman-teman. Rumah saya di Cibubur, ya. Cibubur tahu ya pasti ya. Cibubur dekat. Junction, Pak. Dekat sekali. Bahkan saya pengen pindah ke ujung Tower Junction, tapi itu tidak diizinkan dari Pemprov. Biar nanti teman-teman mahasiswa UPSI bisa pada main. Tapi dekat kok. Rumah saya dekat dengan Pasar Rebo ya, Cibubur situ. Nanti jika teman-teman mau bermain main di rumah saya, silaturahim silakan. Rumah saya selalu terbuka lebar untuk teman-teman. Apapun sharing teman-teman saya akan terima. Silakan. Semester kemarin juga banyak mahasiswa UPSI yang main. Ya untuk kopi-kopi mah ada ya, tenang aja. Tidak usah khawatir. Oke. Baik, Pak. Ada yang bertanya lagi, silakan. Sebelum nanti saya sudahi ini, kita masuk fokus semuanya di MyBase ya. Oke, silakan, ada bertanya? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, berarti saya cukupkan. Setelah ini teman-teman langsung fokus ke MyBase semuanya. Untuk masalah pertanyaan apapun, nanti bisa ditanyakan di grup ya. Oke, cukup dari saya. Yang belum absen, saya ingatkan absen dulu ya di MyBase. Cukup dari saya, semoga semuanya dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tetap semangat, stay safe, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.